Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, seringkali yang terbayang adalah kemampuan menggerakkan orang lain, membangun visi, dan memberi arah. Namun, artikel Leadership Research and Cognitive Neuroscience karya Waldman dan kawan-kawan mengajak kita melihat kepemimpinan dari sisi yang lebih dalam, dari cara otak bekerja saat seseorang memimpin. Inilah awal mula munculnya bidang baru yang kini kita kenal sebagai neuroleadership. Para penulis menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal perilaku atau karisma, tetapi hasil dari proses yang terjadi di dalam otak. Bagaimana kita berpikir, merasa, dan berinteraksi. Teknologi seperti EEG dan functional MRI kini memungkinkan ilmuwan melihat bagaimana bagian otak tertentu aktif saat pemimpin mengambil keputusan, menghadapi tekanan, atau menunjukkan empati. Misalnya, korteks prefrontal membantu kita berpikir jernih dan mengendalikan emosi, sementara sistem limbik menumbuhkan empati dan kepekaan terhadap orang lain. Keseimbangan antara keduanya membuat seorang pemimpin mampu bertindak dengan bijak, tidak reaktif, dan tetap manusiawi. Bayangkan, seorang pemimpin yang dikritik keras. Jika hanya mengandalkan emosi, ia bisa marah dan defensif. Tapi bila korteks prefrontalnya bekerja seimbang dengan sistem limbik, ia dapat menenangkan diri, memahami perasaan orang lain, lalu merespons dengan tenang dan bijaksana. Itulah esensi kepemimpinan berbasis kesadaran otak. Artikel ini juga menekankan pentingnya evidence-based leadership. Kepemimpinan yang didukung bukti ilmiah bukan sekedar intuisi. Pemimpin belajar mengenali cara pikirnya sendiri, memahami reaksi otaknya terhadap stres, dan melatih ketenangan di tengah tekanan. Namun, para penulis juga mengingatkan tentang tanggung jawab etis. Penelitian otak menyentuh wilayah yang sangat pribadi, sehingga harus digunakan untuk memahami dan mengembangkan manusia, bukan untuk menilai atau mengontrolnya. Sebagai neuroscientist, saya melihat bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kesadaran diri, dari kemampuan mengenali bagaimana pikiran dan emosi bekerja, lalu menyeimbangkannya dengan empati dan moralitas. Ketika kita memahami otak, kita belajar bukan hanya tentang biologi, tapi tentang kemanusiaan. Jadi, kepemimpinan bukan sekedar tentang memimpin orang lain, melainkan tentang bagaimana kita mengelola diri sendiri dengan tenang, sadar, dan berempati. Karena pada akhirnya, memahami otak berarti belajar menjadi manusia yang memimpin dengan hati dan pikiran yang selaras.